Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Bayu Tani. Pada sore hari ini kita ada di sawah untuk melakukan penyemprotan di tanaman bawang merah. Setelah tadi siang itu kita lakukan pengocoran tanaman bawang merah di usia sekarang ini 28 hari setelah tanam. Ini sudah mulai masuk ke fase generatif awal, generatif. Untuk itu kita lakukan penyemprotan untuk nutrisi fase generatif. Nutrisi apa yang kita masukkan? Yang pertama adalah KNO putih kristal, ini dengan kandungan nitrogen 13% dalam bentuk nitrat, dan K2O ataupun kalium bebas klor sebanyak 46%. Pupuk kalium nitrat KNO3 putih ini akan membantu proses pertumbuhan di fase awal generatif, yang mana ditandai dengan daun bawang merah mulai kaku, mulai hijaunya agak pekat, dan popor mulai mecah, yang mana itu sebagai salah satu tanda kita tanaman bawang merah kita mulai masuk ke fase vegetatif. Untuk itu dibutuhkan kandungan kalium tinggi dan nitrat yang agak rendah untuk memacu dan mengiringi proses pertumbuhan tanaman bawang merah di usia 27 hari setelah tanam ini. Untuk itu kita masukkan pupuk kalium nitrat KNO3 putih ini di umur 27 hari setelah tanam ini, dengan dosis ini. Dosisnya nanti akan kita masukkan sebanyak 3 sendok. Untuk mendukung nutrisi ini kita tak lupa juga memasukkan fungisida yang biasanya di fase generatif kita masukkan, yakni triazol, di mana triazol ini akan melindungi tanaman kita dari adanya potensi adanya serangan jamur ataupun penyakit di tanaman bawang merah usia 27 hari setelah tanam. Karena kita tahu bahwa di musim seperti ini, kemarau ini ataupun bediding, itu pagi harinya embun banyak. Embun itu tidak mengganggu, embun itu adalah berkah, embun itu adalah rahmat. Cuma ketika embun itu sudah ada sinar matahari, mulai anget-anget, disitulah kemudian dalam kelembapan yang sangat tinggi itu nanti akan memicu pertumbuhan spora jamur dan akan melekat di tanaman ataupun melakukan penetrasi ataupun melebu dengan tanaman kita untuk menginfeksi dan akhirnya menjadi penyakit. Oleh karenanya kita masukkan fungisida dengan bahan aktif tebuconazole golongan 3 grup 3 hexaconazole sebangsa dengan difenoconazole, terus tebuconazole, ini hexa ya, hexaconazole sebangsa dengan tebuconazole dan difenoconazole, propiconazole dan sebagainya. Maaf, lupa mereknya hexa, maksud tebuconazole. Hexa ya hexaconazole 50 gram per liter, fungisida dalam bentuk SC sebanyak 50 SC. Ini adalah sangat cocok untuk tanaman bawang-bawangan yang dapat mengendalikan penyakit pada bawang ataupun padi, juga cabai, jagung, kako, karet dan lain sebagainya. Untuk dosis ini adalah 1-2 ml. Di kemasan itu ada penyakitnya untuk bercak ungu, bercak ungu atau alternaria. Ini tantangan di bawang merah di musim kemarau biasanya trotol memang akibat dari embun di pagi hari itu.
Nah, makanya kita harus mengantisipasi. Selain itu, fungsi lain dari triazol, efek samping dari pemakaian triazol itu akan menghijaukan daun dan memperkokoh daun. Itu sejalan dengan fase generatif. Kadang di fase generatif kita mengalami yang namanya tanaman bawang merah tidak mau kaku, tidak mau hijau. Nah, salah satu fungsinya triazol ini adalah di situ juga untuk memastikan fungsi fase generatif kita bisa berjalan dengan lancar, gitu maksudnya. Bisa dipahami Kakang Mbak Yu? Oke. Nah, karena di musim kemarau itu tantangan berikutnya adalah hama, dan hama ini yang khususnya ulat, karena di sini juga ada ulatnya. Kita masukkan insektisida Seba 125 EC berbahan aktif imidacloprid dan abamectin. Ini akan melindungi tanaman kita dari serangan hama, khususnya ulat, ataupun juga bisa masuk untuk mengatasi grandong juga. Bahan aktif ini akan melindungi tanaman dari adanya serangan ulat, khususnya serta grandong. Pokoknya kita rutin-rutin masukkan, walaupun toh kita itu dosisnya tidak tinggi-tinggi amat, pokoknya sesuai standar dosis yang diberikan di label sebanyak 1 sampai 2 mili per liter, 1 sampai 2 mili per liter. Ini sudah bisa untuk mengatasi hama. Pokoknya ojo terlalu jarang-jarang, yos rutinkan, walaupun dengan dosis standar sebenarnya bisa. Kalaupun kita tambah dosis itu resikonya banyak, kita melakukan pemburusan, kedua hama semakin resisten. Makanya sesuai dosis, kalau tidak mampu ganti bahan aktif gitu aja. Nanti kalau kita tambah, akhirnya yang rugi juga kita, duit membengkak, tanaman tidak terjaga kesehatannya dari serangan hama. Mending ganti bahan aktif aja ya. Oke, dosisnya perlu diperhatikan, jangan melewati dosis anjuran. Di bawah juga jangan, karena nanti padanya diimunisasi kok omone. Oke, sekarang kita lakukan pencampuran, tapi tidak saya video karena tidak bawa tripod. Nah, ini dia tanaman kita setelah kita lakukan penyemprotan tadi. Ini sekarang kondisi tanamannya usia 27 hari setelah tanam. Nah, tanaman ini bagi saya sudah lumayan, sudah sangat subur. Ini termasuk tinggi, tapi kalau di usia di musim kemarau seperti ini tidak masalah, bagus sekali kalau tanaman kita lumayan tinggi. Karena tanaman di musim kemarau seperti ini kalaupun tinggi itu nanti tidak terlalu beresiko dibanding kalau di musim penghujan. Kalau penghujan resikonya nanti bulet dan lain sebagainya itu ya, tapi untuk situasi kemarau itu tidak masalah. Tinggal nanti bagaimana kita maksimalkan keuntungan daun yang tinggi ini untuk fase generatif ini bisa tumbuh ataupun proses pengumbiannya bisa berjalan dengan lancar. Dan saya kira popornya juga lumayan, dikatakan besar juga enggak, kecil juga, bagi saya pas. Karena ini tanaman anakannya banyak sekali, banyak ini. Karena bibit dari jenis bibitnya ini adalah bibit besar-besar, ini sangat besar ini, sehingga relatif anakan itu banyak. Nanti biasanya anakan yang banyak, terus nanti umbinya kalau dikatakan super cross itu enggak, dia tidak akan super cross, cuma tonasenya dia menang. Karena jumlah anakan dengan ukuran yang tanggung besar seumpama itu nanti akan lebih berbobot daripada yang besar tapi anakannya cuma sedikit. Di sini ada dari kawan-kawan itu suka yang model seperti itu, tidak pengen super cross, tidak pengen super door, pengennya anakan banyak,
ukurannya standar, tanggung besar itu sudah bagus. Itu biasanya nanti akan menang di cacah ataupun menang di jumlah, sehingga ketika dalam bentuk jumlah yang banyak dan ukuran yang tanggung besar itu nanti akan menghasilkan tonase yang lebih banyak daripada besar-besar tapi anakannya sedikit. Itu ada beberapa kawan yang bilang seperti itu. Nah, seperti ini Kang Bayu tampilannya bawang merah kita di usia 27. Oke, sekarang kita akan pulang karena sudah mulai sore, hari sudah mulai gelap. Ini sekitar jam 5 kurang, jam 5 kurang ataupun jam 4 lebih 45 menit. Oke, sekian dulu Bapak Bayu video kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.